Ya, jadi kalaupun mau mengkritik, mau memberikan saran, sebenarnya sah-sah saja ya. Cuman caranya yang perlu diperhatikan agar lebih bijaksana begitu ya, Bung Iya, ya. iya, exactly, betul, betul sekali. Hmm. Oke, kalau kita perhatikan lagi untuk perkara seperti ini, apa namanya kan nanti kan akan berjalan panjang ya, akan diamati orang, akan diliput oleh media. Ini ada juga gerakan dari teman-temannya Giring yang ingin membebaskan Jering dari perkara ini. Nah, dalam kacamata hukum adanya gerakan-gerakan di luar hukum ini seperti apa kalau Bung Mada mengamatinya? Iya, silakan silakan aja, tapi kan udah masuk masalah hukum kan, proses hukumnya udah jalan nih pasti gitu kan. Nanti ditahan ya, ada penyidik ngedukung penyidikan, kalau udah lengkap nanti kan terus diserahkan ke pengadilan kan, nanti pengadilan akan mutusin apakah jaring ini terbukti atau tidak kan, udah itu aja gitu. Siapapun nanti yang mau membela segala macam sih ya silakan silakan aja, itu kok opini itu juga hak dari mereka juga membela di luar pengadilan ya. Tapi kalau udah masuk proses hukum kan udah berjalan sesuai dengan hukumnya aja nanti gitu. Nah, kalau nanti ujungnya kan putusan hakimnya aja kan apakah terbukti atau tidak nih gitu jaring melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan pencemaran baik atau menyebarkan ujaran kebencian. Nah, itu aja nanti ujungnya kan seperti itu gitu. Jadi ya kalau ada gerakan-gerakan membebaskan jaring ya itu hak juga masyarakat sendiri gitu kan, silakan aja. Cuma kan proses hukum tetap jalan aja ini gitu, nggak akan, hukum tidak bisa juga diintervensi oleh orang-orang tertentu juga gitu kan gitu. Jadi ya juga nggak masalah juga sih kalau menurut saya, mereka juga mau bikin gerakan tapi kan hukum tetap berjalan aja nih gitu, nggak akan mungkin juga dipengaruhi juga oleh oleh masyarakat di luar pengadilan gitu. Itu aja sih. Jadi Jadi kita hormati dulu proses hukum yang berjalan, tapi dengan tetap praduga tak bersalah terhadap tersangka saat ini yaitu Jering ya, Bung ya. Iya, betul. Sampai nanti putusan panggilan seperti apa, apakah terbukti atau tidak, jadi melakukan seperti yang dituduhkan atau tidak. Ini kalau memang terbukti kan diputus sama hakim, ada mungkin ada pidananya berapa tahun, nah itu tinggal nanti jadi tinggal tinggal mengikuti itu aja putusan pengadilan seperti apa gitu. Sekarang tinggal proses pengadilannya aja nih, proses hukumnya aja nih lagi berjalan kan. Sekarang lagi kepolisian, disidik oleh penyidik, nah nanti setelah lengkap diserahkan ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke pengadilan gitu. Nanti pengadilan ya sesuai dengan proses pengadilan agak gitu, nanti diperiksa di pengadilan oleh hakim segala macam kan, nanti ada bukti-bukti, kalau memang terbukti segala macam ya akhirnya diputus mungkin bisa bersalah atau tidak, nanti ya tergantung hakimnya nanti di pengadilan nih gitu. Kita tunggu saja nanti gitu gimana proses di pengadilan itu. Nah, dalam cuitan Jering itu kan ada menyebut nama WHO, yaitu sebuah badan dunia under PBB yang menangani masalah kesehatan. Nah, kalau untuk apa proses hukum, apakah WHO atau perwakilannya juga akan dipanggil untuk perkara Jering seperti ini? Jering ini. Ya nanti tergantung penyidik aja apakah perlu PH atau tidak. Ya nanti tinggal di hasil penyidikan oleh pihak kepolisian aja apa bisa dianggap itu perlu apa tidak. Nanti tinggal di hasil penyidikannya aja nanti oleh pihak kepolisian. Kalau memang nanti perlu dipanggil ya mungkin diperiksa sama pihak kepolisian juga dipanggil gitu kan. Gitu. Nanti ya tergantung hasil penyidikan aja gitu. Gitu. Kalau saya rasa sih nggak perlu-perlu juga sih ya gitu. Gitu dari pihak sana. Gitu. Jadi apa namanya? Eh, tersangka dalam hal ini Jering, kemudian pihak pelapor yaitu ID, dalam hal ini ID Bali yang melaporkan, kemudian barang bukti berupa apa screenshot sosial media Ya, yang pernah mempublish cuitannya Jering itu kan ya yang sudah dikumpulkan sama penyidik ya, Bung ya. iya. Itu udah cukup, kalau saya sih udah cukup juga kan, dari undang-undang ITE kan juga udah cukup tuh mentransmisikan hal-hal yang mencemarkan nama baik gitu kan, itu udah sebenarnya udah ada buktinya, itu bukti salah satu buktinya lah, cuitan-cuitan di sosmednya dia kan gitu. Itu mungkin salah satu barang bukti dari penyidik nantinya tuh untuk nanti diserahkan ke pengadilan gitu kan, untuk diproses lebih lanjut aja di pengadilan gitu. Oke, apa saran dari Bung Mada untuk masyarakat luas agar perkara-perkara seperti ini tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi dan memakan korban lagi orang-orang yang apa ya gampang sekali menyebarkan atau mentransmisikan
informasi yang belum tentu benar. Apa saran Bung Mara? Ya, kita satu apa kita punya hukum ya, kita mesti menghormati hukum yang ada nih yang berlaku di Indonesia. Ya sebaiknya sih masyarakat tidak memposting hal-hal yang melanggar hukum, ya memfitnah segala macam atau melanggar hukum tersebut. Nah, bijak-bijaklah menggunakan sosmed karena itu kan dampaknya kan luas, langsung ke banyak orang. Beda zaman dulu kalau belum ada sosmed kan mesti berkumpul di suatu tempat dulu, ada banyak orang, dia mengatakan sesuatu yang nggak benar. Nah itu kan bisa. Nah, sekarang kan dengan teknologi, dengan di jari tangannya aja kan udah langsung bisa oleh banyak umum gitu, bahkan ke seluruh dunia pun langsung bisa diketahui. Nah itu juga bijak-bijak aja lah supaya tidak melanggar hukum, tidak mungkin ya lebih bijak aja, jangan memfitnah, sekali jangan mencemar nama baik, jangan menyebarkan kebencian gitu. Itu aja sih sebenarnya, intinya sih memperhatikan hukum aja sih. Yang kalau kita memposting sesuatu gitu yang baik-baik aja lah, jangan sampai juga nanti kita malah terkena dampak kita sendiri terhadap masalah hukum. Kan akan berat juga bagi kita maupun keluarga yang kita sendiri kan gitu. Apalagi kalau nanti masuk penjara, mesti menengok ke penjara kan juga tidak gampang juga gitu. Baik seseorang mesti izin lagi, terus mesti ngantri panjang juga kan, juga kasihan juga keluarga yang di luar sana yang akan mengunjungi kita di penjara atau di kepolisian gitu aja sih. Jadi ya dampaknya juga mesti hati-hati aja sih, bijak aja sih kita menggunakan sosmed aja gitu. Jangan sampai hal yang melanggar hukum kita langgar gitu. Kita juga mesti belajar itulah gitu. Bijak Ya, aja gitu. kalaupun mau memberikan masukan, ada cara yang lebih bijak bisa lakukan, tidak perlu dipublish di media sosial ya. Ya, ataupun tidak usah memfitnah, tidak usah menuduh gitu kan toh, yang melanggar hukum. Yang kalau mengkritik kan silakan aja, selama tidak memfitnah, tidak menuduh, tidak mencemarkan nama baik. Nah itu silakan aja. Yang kan bisa aja kan, oh ini kamu jangan, nggak usah periksa, pakai ini aja caranya, kan ada lain nih begini ya kan, nggak usah oh lu kacung lo begini kan, ada tambahan kacungnya ini yang bikin persoalan hukum kan. Sebenarnya kalau mengkritik aja, memberi sarannya sih sebenarnya juga nggak masalah juga kan. Tapi ada embel-embelnya, wah kacung nih ini nih, akhirnya begini ya, itu kan itu embel-embelnya itu dong sebenarnya yang menimbulkan masalah kan sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau memberikan saran aja kan mungkin nggak ada masalah juga sebenarnya sih. Betul, jadi kita harus benar-benar berhati-hati menggunakan media sosial, karena namanya media sosial kan bisa diakses oleh siapapun, dan rekam jejaknya juga tidak bisa serta-merta dimusnahkan begitu saja ya. Ada orang bisa melacaknya, kemudian menjadi barang bukti kalau kita menuduh orang atau memfitnah orang, itu sangat-sangat bisa sekali ya Bung ya. Iya, bisa sekarang kita juga kan kalau udah masuk di medsos kan kita nggak tahu tuh, bisa jadi bola liar kan, kita posting ke siapa, tapi orang ini nanti menyebarkan kemana-mana kan kita nggak tahu tuh gitu. Jadi kita menyebarkan teman kita sebenarnya ke teman kita, tapi akhirnya teman kita menyebarkan ke orang-orang lain. Kita kan juga nggak tahu juga, akhirnya jadi postingan kita kan jadi bola liar tuh, akhirnya diketahui banyak orang kan, kita juga nggak tahu. Makanya jangan sampai juga kita menyebarkan hal-hal yang dari yang itu juga, karena kan jadi bisa bola liar kemana-mana nih postingan kita nih, karena kita nggak bisa kontrol gitu kan. Kalau udah di media sosial kan kita nggak bisa kontrol lagi, teman kita mau posting kemana kan juga kita nggak bisa kontrol lagi kan gitu. Nah itu yang membahayakan itu juga gitu, kita nggak bisa kontrol lagi tuh gitu, kemana itu postingan kita tuh, kemana di posting kemana-mana lagi, di forward kemana-mana lagi. Nah itu aja, saya juga kalau nerima sesuatu juga, biarpun kita tidak buat tapi dari orang juga, kalau memang nggak benar ya jangan di forward ke orang lain, takutnya nanti malah ke kita juga kan, kita yang nyebarin juga nih gitu. Jadi ya juga jangan sampai kita membuat postingan yang nggak benar, tapi juga memformat juga hal yang tidak kita ketahui kebenarannya juga nih, soalnya nanti bisa jadi kita yang mentransmisikan kan kita nih, menyebarkan kita juga nih, kita bisa kena juga. Jadi ya mesti hati-hati kalau mentransmisikan atau menforward juga segala sesuatu tuh juga jangan sembarangan juga, harus bijak juga nih gitu. Jadi cuma nahan emosi lah, jangan sampai terlalu emosi, mentang-mentang mungkin ini benar, menurut kita benar, kita langsung main posting aja kan, sebenarnya juga belum tentu juga kebenarannya kan gitu. Gitu aja Bung Edi.